Hai teman ruang hidup, pernah nggak sih merasa khawatir atas penilaian atau pendapat orang lain tentang diri kita? Hal itu wajar. Proses tersebut dapat membuat kita menjadi introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Namun, bila rasa khawatir ini terjadi terus-menerus dan membuat kita lebih memprioritaskan pendapat atau penilaian orang lain terhadap diri kita, dan kita merasa lelah karena harus berubah mengikuti standar penilaian orang-orang di sekitar kita harus waspada. Jangan-jangan kita mengalami FOPO. Apa sih FOPO itu? FOPO adalah singkatan dari Fear of Other People's Opinion, yaitu rasa takut berlebihan terhadap pendapat atau penilaian orang lain mengenai diri kita. FOPO dapat membuat orang lain tidak menjadi dirinya sendiri, karena orang seringkali mengorbankan keasliannya demi memenuhi standar penilaian dari orang-orang di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar orang dapat menghindari kritik atau penolakan dari lingkungannya. Michael Gervais, seorang psikolog, menyatakan bahwa FOPO merupakan penghambat terbesar potensi seseorang. FOPO atau rasa takut berlebihan ini, menurut ahli, mempunyai 3 fase pemicu. 1. Fase antisipasi, di mana orang mengantisipasi dengan membayangkan bagaimanakah reaksi, baik itu berupa penerimaan atau penolakan dari orang lain tentang keputusan yang ia buat. 2. Fase scanning, fase memeriksa tanda-tanda adanya penerimaan atau penolakan dari orang lain. 3. Fase responding, yaitu fase di mana seseorang menyesuaikan perilakunya sesuai harapan orang lain. Penyebab dari fenomena FOPO yang ditemui ada beberapa faktor. Lingkungan dan pola asuh. Lingkungan yang terlalu menuntut kesempurnaan dan terlalu mengontrol membuat seseorang tumbuh dengan perasaan takut untuk dinilai oleh orang lain. Pengaruh pertemanan atau lingkungan sosial. Adanya keinginan diterima oleh lingkungan pertemanan atau sosial dapat menyebabkan seseorang menjadi FOPO. Pengaruh tayangan media sosial. Pengaruh tayangan media sosial secara intens juga dapat mempengaruhi cara berpikir dan standar seseorang. Pengalaman masa lalu. Pengalaman buruk seseorang di masa lalu dapat mempengaruhi seseorang menjadi orang yang khawatir atau takut dengan penilaian orang lain. Perfeksionis. Orang yang perfeksionis sangat takut untuk dinilai negatif oleh orang lain atau lingkungannya. Kurang percaya diri. Kurang kepercayaan akan kemampuan diri sendiri menyebabkan seseorang mencari validasi dari orang lain. Ciri-ciri orang yang mengalami FOPO tidak mudah untuk dikenali karena tanda-tandanya seperti hal biasa. Namun ada beberapa hal yang dapat diperhatikan. Sering overthinking, sering berperilaku people pleaser, mengutamakan kepentingan orang lain walaupun harus mengabaikan kepentingannya sendiri. Sensitif dengan kritikan, serta sering merasa cemas ketika berinteraksi dengan orang lain karena takut mendapatkan penolakan. Sering meminta validasi dari orang lain. Terus gimana caranya supaya kita nggak FOPO? Kita perlu menyadari bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Ketika kita menyadari hal itu, maka kita akan bisa mentolerir ketika kita berbuat kesalahan atau melakukan hal yang mungkin kurang sempurna. Hal ini akan membuat kita tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap kesempurnaan. Berbeda adalah hal yang wajar. Kita tidak harus selalu fokus untuk menyamakan pendapat kita dengan orang lain. Punya personal boundaries atau batasan diri. Self-compassion atau welas asih. Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Menerima apa kelebihan dan kekurangan kita. Asertif. Berani menyampaikan pendapat kita dengan bijak walaupun mungkin berbeda dengan pendapat orang lain. Dan memberi batasan untuk scrolling media sosial. Oke teman ruang hidup, itu tadi obrolan kita tentang FOPO. Fear of Other People's Opinion. Sampai jumpa di sesi ruang hidup selanjutnya. Ruang tempat kita memahami diri, merawat pikiran, dan menata perasaan.
Sebab hidup bukan hanya sebuah perjalanan, namun bagaimana kita merasa nyaman di dalamnya.